Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Romanus dan rekan saya Samuel. Iya, Samuel, dan juga ada Romo kita yang terkasih, ada Romo. Saya Romo Denny Mari. Dan juga Mbah Harto. Ya, seperti biasanya kita hadir dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Ya, Bang Samuel ya, senang sekali kita bisa kembali hadir, Bang. Iya, Ya, sudah lama kita nggak jumpa ya. Sudah lama, sudah 1 bulan kita nggak jumpa ya. Oke, 1 bulan kita lama sekali kita nggak jumpa dan hari ini kita dipertemukan bersama Romo yang luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, saya dengar Romo juga lama studi di Inggris. Pastinya banyak ilmu pengetahuan dan filsafat yang begitu tajam yang dengan materi hari ini beliau akan menajamkan apa yang akan kita bahas, yaitu tentang Santo Yohanes Chrysostomus. Itu menarik. Ada yang paling penting ini, Chrysostomus itu kan dalam teks yang kita dapat itu adalah mulut emas. Nah, boleh tolong dikupas, Romo. Apa makna dari itu dan sejarah singkatnya? Silahkan. Saya cerita sedikit ya, Mbah ya. Santo Chrysostomus ini salah satu idola saya. Karena apa? Karena konon katanya, dia seorang pemarah. Jadi dia orang yang gampang marah. Lalu dia berdoa supaya diberikan kesabaran. Temperamental. Dia berdoa diberi kesabaran. Akhirnya seiring berjalannya waktu, dia menjadi seorang orator terkenal. Maka itu dia dijuluki Chrysostomos. Chrysein itu emas, tomos itu mulut. Jadi si mulut emas begitu. Jadi khotbah-khotbahnya itu luar biasa karena memang dia pendidikannya cukup lengkap ya. Dia pendidikan lengkap, berasal dari daerah Turki namanya Antioquia, sekarang namanya Ankara ya. Kita pergi ke Turki, kita masih ketemu kota itu dari tempat mana dia berasal, dan kita tahu Antioquia itu dulu pusat gereja selain Alexandria. Jadi kalau sampai sekarang kan kita punya ritus timur dari Antioquia, ritus timur dari Alexandria, Mesir, ada ritus timur dari Syria. Itu yang Bambang Nurseno misalnya. Itu mengingatkan kita dari orang kudus kita ini dari abad ke-5 ini. Di salah satu bapak gereja, karena khotbah-khotbahnya, karena orasi-orasinya yang luar biasa, ada orang yang tidak nyaman begitu. Yang tidak nyaman itu emperor, kaisar, tidak senang, karena dia berasal dari gereja timur, jadi Konstantinopel begitu. Jadi waktu dia diangkat menjadi patriark Konstantinopel, kalau di barat kita sebut paus, kalau di gereja timur disebut patriark. Nah, patriark Konstantinopel, uskup agung Konstantinopel, khotbah-khotbahnya sering membuat kaisar tidak nyaman, tidak bisa tidur nyenyak karena dia mengkritik keras begitu. Akhirnya dia dibuang ke Armenia, setelah 3 tahun dia di pembuangan. Kaisar merasa belum cukup, jadi dia mesti dibuang lagi ke tempat yang lebih jauh begitu. Dia dibuang, tapi dalam perjalanan dia meninggal karena sakit dan kesulitan-kesulitan yang dia temui karena keberaniannya dalam khotbah-khotbahnya begitu. Tulisan-tulisan, kalau kita baca tulisan-tulisan atau khotbah-khotbah dari beberapa khotbah dari Santo Chrysostomus itu masih cukup bagus ya untuk kita jadi bahan renungan kita, terutama dalam hidup rohani. Dia bicara tentang Bunda Maria, bicara tentang gereja, bicara tentang pembaharuan imam dan awam. Bayangkan itu abad ke berapa dia itu ya? Abad yang cukup abad keempat. Abad keempat ya. Ya, abad keempat itu kita masih menggunakan tulisan dari penyiksaan. Ya, dari Chrysostomus untuk refleksi seorang imam itu seperti apa. Itu Bapak gereja yang cukup luar biasa handal begitu. Saya kira Mbah Harto mau menambah lagi? Ya. Yohanes Chrysostomus itu luar biasa. Dia mempunyai karisma yang lengkap, semua virtue, semua kebaikan, rendah hati, pemberani,
kemudian mencintai ekaristi, adil, murah hati, hebat sekali. Maka tidak aneh kalau dia itu diangkat menjadi uskup di Konstantinopel atau Bizantium, waktu itu Bizantium namanya. Jadi Konstantinopel itu sehingga apa? Sehingga gereja timur dan gereja barat itu sama-sama menghormati dia sebagai santo. Betul. Itu luar biasanya. Nah, dia kalau khotbah tuh waduh hebat sekali. Sehingga disebut dia Chrysostomus, artinya mulut emas. Nah, begitu menariknya. Nah, Mas Samuel dan Mas Romanus belum pernah mendengar khotbahnya Romo Deni. Luar biasa ya Mbah ya. Luar biasa. Dan tentu kita juga melihat saat Romo menjelaskan dari awal juga saya mendapatkan poin-poin pokok yang begitu buat saya memberikan pertanyaan baru tapi sekaligus unik begitu tentang perjuangan intelektual dia Romo selama dia hidup dan bagaimana dia memerangi dalam tanda kutip kedangkalan pengertian iman di saat itu Romo. Boleh ceritakan, mungkin boleh berbagi sharing juga orang sana zaman itu tuh cara belajar mereka itu bagaimana di abad kalau saya duluan Mbah ya, mungkin Mbah bisa menambahkan. Mbah ini guru saya, jadi dia banyak tahu. Jadi kan dulu itu ada, kalau metode belajar umumnya menggunakan metode Sokratik ya. Jadi orang bertanya, lalu dijawab, lalu orang bertanya, orang dijawab. Itu disebut dengan metode meiotik ya. Itu metode pembelajaran pada waktu itu gitu. Hanya saja sosok kalau ditanya tentang intelektualitas, kita mungkin bandingkan secara konkret sekarang ini seperti kita ngomong ke politik ya. Kita bandingkan seperti Ibu Sri Mulyani dengan Pak Justinus Prastowo. Sri Mulyani itu pintar, tapi dia membutuhkan seorang juru bicara yang bisa menjelaskan kepada publik dalam bahasa yang publik bisa mengerti. Bahasa perbankan, bahasa keuangan itu kan sering kompleks gitu ya. Kalau kita pergi ke dokter, mulai dokter menjelaskan penyakit kita bilang, oh, sorry dok, bisa dalam bahasa Indonesia, karena kita nggak ngerti dokter ngomong apa, gitu kan. Karena bahasanya udah mulai teknis kan. Nah bahasa perbankan, bahasa keuangan kan juga sering begitu. Nah Justinus Prastowo, itu orang kita, orang gereja, itu kemudian diangkat menjadi salah satu juru bicara dari staf dari Menteri Keuangan. Dia kalau dia menjelaskan itu begitu detail, begitu sederhana, kita yang tidak pernah belajar perbankan pun bisa mengerti. Nah, banyak orang pintar, tapi kan tidak semua orang pintar bisa mengkomunikasikan secara baik ya apa pikiran yang baik yang bisa ditangkap oleh umat gitu. Kadang-kadang pastor ini ngomong bahasa antah berantah, mungkin saya juga termasuk yang begitu ya. Jadi kalau Mbah Harto bilang khotbah saya bagus, aduh saya syukur. Jadi maksud saya tuh banyak orang pintar, banyak Romo pintar, banyak orang, karena kita belajar filsafat teologi cukup lama. Tapi bagaimana mengkomunikasikan itu ya dalam khotbah, dalam homili kan, orasi itu tidak semua orang bisa begitu. Nah, Chrysostomus seorang pintar. Nah, walaupun dia pintar, dia bisa membahasakan atau mengungkapkan ide-ide khotbah-khotbahnya itu dalam bahasa yang publik yang tidak sekolah pun bisa mengerti. Jadi dia seorang pengkhotbah ulung, bahkan orang sederhana pun bisa mengerti apa yang dia. Mungkin seperti apa Samuel bilang ya, ada keteladanan dia, Mbak Harto tadi bilang juga rendah hati. Jadi dia belajar rendah hati itu bagaimana orang yang paling sederhana pun bisa mengerti apa yang kita omongkan. Jadi kalau kita sering membangun komunikasi dengan orang-orang sederhana, mungkin kemudian kita bisa belajar dari mereka sehingga khotbah-khotbah sebagai seorang pastor, pengajaran kita tidak terlalu mengawang-awang gitu, bahasanya terlalu tinggi, tapi bisa dengan bahasa sederhana. Itu juga perjuangan saya sebagai pastor juga kadang-kadang juga merasa ini umat ngerti nggak saya ngomong apa gitu. Jangan-jangan kita nih ngomong pakai bahasa planet gitu. Jadi dia sosok yang
untuk saya idola karena dia seorang orator yang luar biasa. Kan dia pestanya tanggal 13 September itu kan kita bulan kitab suci ya. Jadi mungkin dia juga sosok teladan selain Santo Hieronymus, dia adalah juga teladan dalam kitab suci. Kita belajar kitab suci. Mbak Harto mungkin mau menambahkan. Iya. Ada teladan apa yang Mbak Harto dapatkan dari Santo Yohanes ini? Salah satu yang kalimat yang gampang ya. Kalau Anda berdoa, itu berarti Anda berbicara pada Tuhan. Tapi kalau Anda membaca kitab suci, itu Tuhan berbicara kepada Anda. Nah, itu bukan saya yang ngomong, tapi Yohanes Chrysostomus. Itu. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa. Tapi karena hari ini temanya itu adalah mengenai BKSN. Ini Romo, kebetulan saya dapat tema ini ya. Tema-temanya. Iya, tema BKSN 2023 betul ya. Jadi ya. Romo mau menjelaskan sedikit kalau berkenan. Ya, Bapak Ibu, Opa Oma pemirsa semua. Tema kita tahun ini itu Allah sumber kasih dan keselamatan. Kemudian dibagi menjadi tema-tema kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri, kasih Allah menggerakkan pertobatan, lalu kasih Allah menyelamatkan, lalu kasih Allah mempersatukan. Itu tema-tema dalam bulan kitab suci tahun ini, tahun 2023. Jadi kalau kembali kepada sosok yang kita bicarakan, Chrysostomus, saya kira ini cocok sekali ya, karena kitab suci itu membiarkan Allah berbicara kepada kita. Gitu. Dia betul-betul sumber keselamatan bagi kita, sehingga saya kira sosoknya yang tidak takut, kalau untuk saya, dia tidak takut mengatakan kebenaran, mewartakan sabda Allah, kasih Allah, menjadi sumber inspirasi dari dia. Jadi menggerakkan segalanya gitu. Orang-orang yang betul-betul bertumbuh dalam kitab suci, dalam sabda Tuhan. Jadi sabda Tuhanlah pada akhirnya yang membimbing, menggerakkan dia. Jadi Yesus itu orang yang membiarkan dirinya dipenuhi oleh sabda Tuhan. Dia merenungkan sabda Tuhan sampai kemudian sabda Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan dirinya sendiri. Bahkan ya Santo Yohanes menyebut dia adalah sabda Allah sendiri. Itu kan luar biasa itu ininya. Jadi kedalaman dari Santo Chrysostomus ini gitu. Dikatakan Allah sumber kasih dan keselamatan. Jadi sumbernya itu yang paling banyak mendapat karunia itu adalah tadi itu Yohanes Chrysostomus itu. Begitu luar biasanya sehingga melimpah. Oleh karena itu dia juga berpesan kalau Anda ingin bahagia, bagikan kebahagiaan Anda ini kepada orang lain. Wow. Nah, ajaklah mereka ikut berbahagia. Nah, nomor 2 ini kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Nah, sekarang saya tanya, Anda yang masih muda ini, berani nggak menjadi evangelis yang mandiri? Itu tantangan buat kita ya. Ini kita mesti belajar juga dari Santo belajar. Iya. Tapi yang penting berani kan? Betul. Nah, berani. Juga setelah mendengarkan cerita dari Mbah Harto, kita semakin berkobar-kobar. Dapat ini ya, penguatan baru. Tadi itu, virtue tadi, berani, benar, bijaksana, adil. Ya, rendah hati. Rendah hati, luar biasa. Masih satu lagi. Satu lagi, silakan. Kasih Allah menggerakkan pertobatan. Nah ini yang saya khawatirkan kalau banyak orang tidak mau bertobat. Sekarang bagaimana caranya membawa dia supaya bertobat? Nah, jangan dengan menakut-nakuti. Wah nanti masuk neraka, jangan. Tapi bagaimana kasih Tuhan? Tadi kan dikatakan kasih, jadi sumber kasih. Jadi
bukan secara menakutkan atau menakut-nakuti, tetapi memberikan harapan yang besar. Yang terakhir adalah mempersatukan. Jadi kalau kita yang masih muda-muda ini mau bersatu, rukun, baik dengan sesama, nah itu sudah menyenangkan Tuhan. Nah, barangkali Romo masih akan menambahkan tentang tema ini. Kalau kembali ke ke sosok Chrysostomus ya, kan dia abad keempat ya, sekitar tahun 390-an begitu. Kita tahu tahun 325 itu sesudah Konstantin yang Agung itu menjadi sudah putra dari Santa Helena itu menjadi kaisar, menjadi Kristen. Lalu kemudian diadakanlah konsili di Nikea. Konsili Nikea itu 325. Itu disusunlah syahadat yang kita punya ini. Tapi walaupun sudah disusun syahadat, tidak otomatis gereja itu bersatu, masih banyak sekali sekte-sekte karena itu makan berapa abad. Nominasi itu perpecahan gereja cukup parah, itu kan kemudian dirusak atau dirongrong oleh sekte namanya Arianisme. Arianisme itu menyangkal kealahan Yesus. Jadi saya tidak terlalu heran kalau kemudian Santo Chrysostomus itu banyak berbicara tentang persatuan, pentingnya persatuan karena gereja sedang dirongrong gitu. Sampai kemudian mencapai puncaknya abad ke-7 Arianisme itu. Jadi banyak uskup, banyak imam itu menganut paham Arianisme bahwa Yesus itu bukan Allah, dia cuma manusia biasa. Begitu. Uskup pun begitu. Uskup juga. Ada. Jadi kalau kita baca sejarah Islam, sejarah banyak berhubungan dengan Arianisme begitu. Jadi informasi tentang kekristenan yang masuk ke dunia Islam banyak dipengaruhi oleh kelompok Arianisme ini. Maka itu Chrysostomus banyak juga berkhotbah menyerukan adanya persatuan gitu. Jadi kalau tadi dalam tema itu Allah sumber persatuan, itu betul karena kita butuh pada waktu itu butuh persatuan, bahkan sampai hari ini pun kita masih butuh persatuan. Ya. Jadi kasih Allah itu mempersatukan. Kalau orang bilang ini kasih, tapi kasih itu kemudian mencerai-beraikan, itu pasti bukan kasih ya, Pak Harto ya. Jadi kasih itu pasti datang dari Roh, kalau Roh Kudus dari atas. Kalau kasihnya mencerai-beraikan, ya kita memberi tanda-tanya besar. Ini bukan kasih dari Tuhan, pasti dari tempat lain begitu. Baik. Jadi setelah mendengarkan paparan dari Romo, saya dibawa kembali ke mata kuliah sejarah, termasuk pikiran-pikiran filsafat juga di sini, sejarah-sejarah gereja juga di situ. Romanus tadi ada yang ditanyakan, kira? Saya tertarik sama dari yang Romo jelaskan awal tadi ya, Romo. Santo Chrysostomus, ya itu adalah seorang yang pemarah awalnya, Romo. Tapi bagaimana bisa ya, Romo ya, seorang yang pemarah kemudian dia bisa membawa dirinya dalam doa. Nah mungkin ada langkah-langkah gitu, Romo, yang bisa di-sharingkan kepada kita. Ada tips? Tips apa yang bisa dibagikan? Yang sudah berpengalaman, yaitu kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri kita dan kita bersemayam di dalam hati Yesus, itu sukarnya bukan main. Tapi yang harus belajar, karena ini memang cara yang nomor luar biasa. Jadi kalau engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, sabda Yesus, maka semuanya beres. Cuma bagaimana implikasinya? Nah itu harus mulai dengan sedikit demi sedikit, terus belajar. Barang siapa tidak mau belajar, itu sudah mati. Luar biasa. Ini Cigoto ergo sum ya? Iya. Perlu diasah terus menerus sampai akhirnya bisa. Gitu. Romanus, sepertinya kita
kita dibatasi waktu, Mbah dan Romo. Banyak sekali tema-tema yang sebenarnya mau kita diskusikan bersama Romo. Namun ini melalui materi yang kita dapat sederhana ini, kita masuk ke sebuah kedalaman yang luar biasa untuk memperoleh makna dari apa yang kita kupas hari ini. Tapi tidak perlu khawatir ya, karena kita pastinya akan hadir lagi ya dengan santai-santai yang baru, inspirasi yang baru juga pastinya. Betul Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan Romo di lain kesempatan. Baik. Ya, mungkin kita akan mohon Romo ya untuk membawa kita dalam doa. Oke, baik, kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Santo Chrysostomus telah memperkaya gereja lewat keteladanan hidupnya maupun juga dalam tulisan-tulisan dari khotbah-khotbahnya. Semoga semangat hidupnya yang berani, yang rendah hati, yang penuh keadilan, dan juga yang selalu bertekun dalam semangat doa untuk lebih dekat dengan Engkau, menginspirasi, menyemangati kami, khususnya para orang tua yang mengikuti wawancara atau pembicaraan kami pada kesempatan ini. Semoga Roh-Mu Engkau turunkan kepada kami semua dan mereka semua yang menyaksikan acara ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo, terima kasih Mbah Harto yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa di rumah, kita akan hadir kembali ya dengan informasi-informasi baru, dan juga kita akan ada pembahasan tentang Santo Santa yang baru. Nah, untuk itu usai sudah perjumpaan kita di pagi hari ini, dan pastinya jangan kemana-mana, tetap stay terus di Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini.